Baik, Bunda sayang, pagi ini kita akan belajar materi yang menarik. Dan ini materi baru yang jarang Ahilman sampaikan. Judulnya Masuk Surga Tanpa Hisab. Kira-kira yang di sini mau masuk surga? Mau aja, mau banget. Cius. Mi apa? Oke, biar lebih keras sekarang ya. Mi gacoan ayah, iya. Jawaban teh. Oke, biar lebih semangat. Siapa yang mau masuk surga? Nah, ulangi. Masih kena ngalamun wae ieu teh. Siapa yang mau masuk surga? Oke, masuk surganya surga Firdaus. Masuk surganya sekeluarga. Masuk surganya tanpa hisab. Masuk surganya sekarang. Iya. Belum tentu sekarang mah ya. Belum dibuka mungkin surganya sekarang mah. Ada surga sebelum surga. Ustadz, kenapa yang kita kejar adalah surga? Karena itu ujung kenikmatan yang kita inginkan. Betul? Ahilman pernah sampaikan, manusia itu akan hidup dalam berapa tahapan? 12 tahapan. Masih ingat enggak? Ngalamun wae itu heuai ngalamun. Manusia itu akan hidup dalam berapa tahapan? Oke, kita mutolaah sedikit. Yang pertama alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati. Yang kedua namanya alam rahim. Sudah kita lewati. Yang ketiga namanya alam dunia. Sedang kita jalani. Betul? Yang keempat namanya alam kubur, akan kita datangi. Akan, betul? Alam kubur nama kehidupannya disebut dengan barzah. Kenapa disebut dengan barzah? Barzah itu artinya penantian. Jadi semua yang ada di alam kubur sekarang lagi ngapain? Lagi menanti, lagi nungguin. Nungguin siapa Ustadz? Nungguin hari selanjutnya. Dan yang kedua, nungguin kita yang masih hidup di dunia akan nyusul kembali ke alam kubur. Makanya mohon maaf, ini kan wajahnya camat semua ya. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung, karena mati itu pasti. Ya, dari wajahnya ini bisa terlihat. Bisa jadi ibu-ibu duluan, Ahilman belakangan. Atau dibalik, Ahilman belakangan ya. Ibu-ibu duluan ya. Dan Allah juga tahu ya. Kira-kira yang dibutuhkan umat, ibu-ibu atau Ahilman? Jadi ibu-ibu silahkan duluan kalau begitu ya. Ibu-ibu mah dibutuhkan sama suaminya masing-masing ya. Ya, dan suami ibu juga belum tentu berharap sama ibu. Gak bercanda. Yang keempat alam apa tadi? Alam kubur. Ya, katanya alam kubur itu alam yang paling lama. Jadi dibanding alam dunia itu gak ada apa-apanya dunia. Ternyata alam kubur tuh lama nungguinnya. Bahkan dikisahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau itu kalau berziarah ke kubur selalu menangis. Bahkan diceritakan tangisannya selalu membasahi jenggotnya, saking banyak nangisnya. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Utsman, kenapa engkau sering menangis begitu banyak kalau lewat kubur, kalau ziarah kubur? Apa kata Utsman? Aku tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di alam kubur. Hanya Nabi mengabarkan bahwa cerminan surgamu tergantung kuburmu, dan cerminan nerakamu tergantung kuburmu. Jadi bahagianya kita di surga tergantung bahagia di kubur, dan susahnya kita di neraka tergambar di kubur. Maka bayangkan orang yang lagi nanti dalam keadaan tersiksa, enak atau tidak? Makanya kalau mau bicara hidup yang paling enak itu nanti di surga, nah prosesnya itu dunia. Makanya orang di alam kubur udah nggak bisa beramal. Amal tuh di mana? Di dunia.
Tapi orang yang ada di alam kubur sudah bisa menikmati daripada amalnya. Maka mohon maaf, amal terhenti tapi pahala masih bisa mengalir. Betul? Kalau di dunia amal terus, pahala baru dikasih dikit-dikit. Jelas gak? Jadi kalau di dunia amalnya banyak tapi pahalanya baru dicipratin dikit. Makanya mohon maaf, kalau sekarang ada yang hidup di dunia kemudian dia mendapatkan balasan nikmat, hakikatnya bukan semata-mata karena amal yang dilakukan, tapi karena Allah yang ngasih pahala tersebut sama kita. Maka jangan juga mengandalkan amal gitu. Kan suka begitu kita mah. Alhamdulillah aku mah bahagia, entah amal apa yang aku kerjakan. Suka begitu kan, suka begitu dah. Teman-teman kalau lihat di postingan sosmed tuh, ada orang yang bahagia suka komen gini, amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu pernah nggak lihat begitu? Pernah nggak? Ada orang yang komen amal, iya memang karena amal, tapi selebihnya karena rahmat dari siapa? Allah. Dia bisa beramal aja dirahmati oleh Allah. Maka di sini kita tidak boleh menuhankan amal. Karena dunia memang tempatnya amal dan kita bisa beramal karena dikehendaki sama siapa? Maka dari amal Allah kasih buah nanti. Allah kasih pahala, Allah kasih balasan. Di dunia mah baru naon ieu teh. Gitu. Jadi kalau bunda udah ngerasa nikmat di dunia, ini baru kenikmatan kecil yang Allah cipratkeun ka urang gitu. Kecil. Harta, apalagi punya pasangan yang baik, anak-anak yang soleh gitu ya, itu hanya cipratan kecil. Nah Ustadz, kapan cipratan besarnya? Nanti di surga. Tapi ada cipratan sementara yang sangat nikmat juga. Kapan? Kubur. Maka di dunia amalnya lanjut, pahalanya dikasih cipratannya. Di alam kubur amalnya berhenti tapi pahalanya dicipratkan sementara. Nanti balasan terbaiknya di mana? Surga. Pertanyaannya, udah siap belum pindah ke alam kubur? Udah siap belum? Banyak orang yang sibuk nyiapin rumah di dunia sekian meter, tapi dia lupa nyiapin rumah di kuburnya. Ternyata rumah kita hanya berapa? 2 kali, semuanya 2 kali 1 atau tergantung berat badan? Semuanya 2 kali 1. Kan bisa salah kan ben aya nu gede mah bisa leuwih meureun tan hage. 2 kali 1. Nah itu yang perlu kita siapkan. Makanya izin, Asakina bagus sekali bikin acara daurah janaiz. Ya, emangnya kita bakal ngurusnya jenis sendiri, mandi sendiri, pakai kapan? Lain. Jadi bukan buat kita ngurusin sendiri, lain. Daurah janaiz itu biar kita tahu bagaimana pemulasaran jenazah. Kalau ada orang yang meninggal, jelas harus diapain. Karena ada fenomena ayeuna maut lain dikumaha-kumahakeun, malah selfie. Ya Allah maut gitu tah. Aya. Da ayeuna mah zaman canggih atuh Bu. Nu kecelakaan lain ditolong malah dipotret. Telah terjadi kecelakaan. Lainnya ditolong malah dipoto. Ada yang maut lain ditalkinkeun malah kemudian di selfiekeun. Ayah ia mohon izin, ada keluarga yang sakit, meureun keluarga teh pusing harus diapain, gak ngerti, mau ditonton, bangun, teu bisa, tah ieu teh ilmuna kurang ya. Matak alhamdulillah, ibu udah daftar belum? Ikut nih daurah janaiz, kapan pelaksanaannya? Besok. Nah besok hari Selasa di Asofia ada pelatihan ngurus jenazah. Ada yang siap jadi jenazahnya? Biar langsung praktek besok yang nyata. Enggak ada. Silakan ikut ya. Yang di Asofia ada, yang di Ruko kadang-kadang di Asakina ada. Ini kita tuh pengen lebih apa ya? Lebih peka. Biar kita nyiapin bekal untuk ketemu alam yang keempat. Namanya alam apa? Alam kubur. Di alam kubur semua menanti. Nanti ketemu alam yang kelima, dihancurkan semua. Namanya alam apa?
kiamat. Yang masih hidup dimatikan, yang udah mati dihidupkan, dimatikan, dihancurkan. Ketemunya alam apa? Alam kiamat. Setelah alam kiamat itu nanti manusia dikumpulkan, namanya dibangkitkan, namanya yaumul ba'ats. Apa? Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, namanya yaum. Pas dikumpulkan teh, tah ti dia ya. Pas dikumpulkan teh, manusia nanti akan dibagi 3 golongan. Surat Al-Waqiah ayat 7 sampai 14. Coba dibuka. Surat apa? Al-Waqiah ayat seberapa? 7 sampai 14. Sok Ibu Wita dibaca, Ibu Wita. Atau Ibu Wiwin atau Ibu Betty. Ulah Bu Betty ahli wah. Bu Wita we. Sok dibaca. Surat apa? Al-Waqiah ayat sabaraha? Ayat 7. Hafalkan ya Al-Waqiah mah ya. Sering kita baca. Sok bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Masyaallah, sadaqallahul adzim. Ada berapa golongan? Ada berapa golongan? 3. Kata Allah, wa kuntum azwajan thalathah, dan kamu akan dibagi menjadi 3 golongan. Golongannya apa aja? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama ada golongan kanan. Sebelah mana? Sebelah kanan. Yang golongan kanan ini alangkah mulianya golongan kanan ini. Dan kita berharap kita ada di golongan apa? Kanan. Tapi ada yang kedua, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan ada yang kedua namanya golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 2 ya. Orang ayah di mana ya? Kanan apa kiri? Tempat duduk sekarang tidak menentukan nanti, tidak. Di tengah ya, liur ya kumaha ya. Maka nanti ada golongan yang ketiga, dan kita berharap ini yang kita bahas hari ini, menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka golongannya? Was-sabiqunas sabiqun, yaitu orang-orang yang paling dulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Siapa mereka? Ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang dekat kepada Allah. Bagaimana keadaan nanti? Fi jannatin na'im, di surga dengan kenikmatan yang tak akan pernah ada habisnya. Thullatum minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan sebagian kecil dari orang yang kemudian. Kita kan orang kemudian, berarti tipis kita kemungkinan ada di situ tuh. Tapi nggak sampai situ. Bagaimana cara membacanya? Dijelaskan di surat Fatir ayat 32. Masya Allah. Bunda naik level ngaji sekarang ya. Surat naon? Fatir ayat seberapa? Ayat 32. Jadi menggambarkan 3 golongan tuh gimana? Siapa aja? Surat apa? Fatir ayat 32. Sok dibuka. Fatir teh surat ke 35 ayat
32. Sok dibaca lagi Bunda Wita. Thumma awdathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya, dibaca artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Bunda, tadi dibagi berapa golongan? 3. 1 golongan kanan, al-maimanah. 2 golongan kiri, namanya masy'amah. Dan ada golongan as-sabiqunas sabiqun, orang yang kemudian berada dalam kebaikan dari awal sampai akhirnya. Nah, Ustadz, dari 3 golongan itu apa cirinya? Ternyata dijelaskan di sini. Ada orang yang masuk kategori zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi, orang yang sering menzolimi diri sendiri, orang yang sering berbuat dosa. Kira-kira orang berbuat dosa di kanan apa di kiri? Di kiri. Maka orang yang masuk kategori kiri zalimul li nafsi, orang yang suka berbuat dosa. Kemudian ada juga orang yang muqtasid, tengah-tengah. Istilahnya kieu, salat terus maksiat jalan gitu. Dia taat sama Allah tapi juga masih ada dosanya. Dia baik dalam hidup tapi masih ada buruknya. Dia muqtasid, dia pertengahan. Sampai kemudian yang ketiga, sabiqum bil khairati biidnillah, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi gini Bunda, kita kan semua pasti pernah punya salah, betul? Kalau kesalahan kita nggak kita perbaiki, maka kita masuk kategori zalimul li nafsi, zalim terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita sudah pernah berbuat salah dan kita bergerak untuk menjadi baik, maka boleh jadi kita masuk golongan yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Tinggal pertanyaannya, kita bertahan sampai kapan? Nah, bertahan sampai kapan itu bagaimana caranya? Disempurnakan dengan golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat biidnillah, orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah. Apa pahalanya? Dzalika huwal fadlul kabir, dia mendapatkan karunia yang besar. Apa karunianya Ustaz? Lanjut ayat selanjutnya. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu wa libasuhum fiha harir. Perhatikan, mereka akan mendapatkan surga adzan, mereka masuk ke dalamnya, di dalam mereka ada perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Sampai kemudian mereka mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi siapa? Bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Jadi ternyata Allah yang menolong dia dari semua yang pernah terjadi. Dia pernah tenggelam dalam salah. Ulangi ya, kalau dia pernah tenggelam dalam dosa, kalau dia tidak mau berbuat baik setelah dia berbuat dosa, berarti masuk kategori zalimul li nafsi, dia zolim. Tapi kalau dia mau berbuat baik setelah dia dosa, dia punya kemungkinan masuk kategori muqtasid, masih tengah-tengah. Tapi kalau dia istiqomah sampai kemudian wafat menjemputnya, sabiqum bil khairat biidnillah, dia menjadi orang yang mengejar kebaikan dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab itu
adalah orang yang tadi tuh as-sabiqun as-sabiqun, yang kategorinya apa? Sabiqum bil khairat biidznillah, orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, memangnya berapa orang yang telah dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab itu? Disebutkan dalam beberapa riwayat jumlahnya ada 70.000 orang. Dari zaman dulu sampai zaman nanti hari kiamat. Kira-kira kita masuk nggak 70.000 itu? Oke. Catat. Apa maksud hadis 70.000 itu? Apakah maksudnya angkanya pasti atau angkanya berubah? Tergantung negosiasi. Atau itu adalah kalimat kiasan yang menunjukkan kalimat balaghah yang lebih luas. Ternyata ada dua pendapat. Pendapat ulama yang pertama menyebutkan itu angka pasti, hanya 70.000. Kayaknya wajah-wajah begini mah agak berat lah masuk kategori begitu. Wajah-wajah begini juga apalagi agak berat. Tapi ada ulama yang menyebutkan 70.000 itu makna kiasan. Maksudnya apa? Dalam agama kita, kalau menggambarkan sesuatu yang banyak itu biasanya menggunakan angka 7. Betul gak? Itu menggambarkan sesuatu yang banyak. Misal, langit berapa lapisan? 7. Betul? Kalau kita tawaf berapa keliling? 7. Sa'i berapa balikan? 7. Itu menggambarkan jumlah yang banyak. Dalam hari berapa? Seminggu? 7. Kan gitu. Jadi semuanya ada istilahnya rahasia di balik angka 7. Nah ini bukan hanya 7 tapi 70.000. Maka ada para ulama yang menyebutkan makna 70.000 ini makna kiasan. Artinya banyak kesempatan orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka dijelaskan dalam hadis yang lain, 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, masing-masing orangnya akan membawa 70.000 orang lagi. Pertanyaannya, kita masih masuk apa enggak? Ulah sok pede, masuk ini mah. Masuk, iya mah bisa, iya mah bisa. Dari zaman dulu sampai zaman hari kiamat nanti, kira-kira Bunda masuk enggak? Sok, sekarang kita jumlahin. Kalau 70.000 kan, aduh. Kalah. Siapin kalkulator liar gitu aja pasti. Ya. Dari 70.000 tadi kata Ahilman, masing-masing orang bawa berapa orang? 70. Berarti berapa tah? Berapa? Banyak. Sekarang 70.000 kali 70.000 berapa? 490 juta. Liar gitu duit itu kumaha. Ari kena duit meni hasa gampang. Pokoknya mah gitulah. 70.000 orang, masing-masing orang bawa berapa? 70.000. Kan tadi disebutkan yang akan pertama masuknya orang terdahulu. Kita sebut saja, misal setelah baginda Nabi ya, misal Abu Bakar. Berarti Abu Bakar bawa berapa orang? 70.000. Setelah itu Umar bawa berapa? 70.000. Setelah itu Utsman bawa berapa? 70.000. Setelah itu Ali bawa 70.000. Setelah itu para sahabat yang bawa 70.000. Pertanyaannya, kira-kira kita masih nyantol ke situ apa enggak gitu loh. Nah, nyantolnya kemana? Tentu nyantol ke situ. Coba sekarang umat muslim tuh ada berapa juta di dunia? Udah dihitung banyak gitu meni liur sabaranya betere banyak apa enggak? Nah pertanyaan, dari banyak itu kita kira-kira masuk apa enggak? Masuk. Kita berharap masuk, betul?
Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz sayang, kira-kira apa kriterianya? Kira-kira kita tuh masuk nggak golongan-golongan itu? Kalau belum masuk kriteria berarti disiapin. Biar kita masuk 70.000 orang. Dari 70.000 orang, dari 70.000 orang yang akan bawa kita masuk surga tanpa Bunda, ternyata catat ada 6 setidaknya ya, walaupun banyak kalau kita bahas, cuman Ahilman berusaha merangkumnya biar kita mudah memahaminya. Ada 6 Bunda golongan yang insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Siap-siap ya, ini kan kayak penantian tuh. Kan tadi padang mahsyar dikumpulin, udah padang mahsyar tuh ditimbang yaumul mizan. Setelah di mizan dihitung yaumul hisab. Setelah dihitung diberikan syafaat yaumus syafaat. Suruh jalan yaumus sirat sampai ditentukan akhirat surga atau nerakanya. Ternyata ada orang yang sampai di situ nggak perlu dihisab lagi. Set masuk. Nggak ulang kan? Nggak ulang tak seperti itu kayak nggak ulang nate. Gitu. Seperti itu ulangnya Bunda. Kagetnya Bunda barusan sama Ahilman dibentak. Bunda, abi ya Allah, lain eta tukangan mana lain. Abi lain belakang kamu. Abi lain belakang kamu. Siapa? Itu tuh yang nyender ke tembok tanah. Jadi belum tentu ini yang paling depan nih, belum tentu. Komono iem. Dia. Wah, tegang. Ya musirat kan diceritakan 3 golongan tadi. Ada yang jalannya cepat, ada yang jatuh, ada yang langsung tertolak, ada yang sampai mau masuk surga dia masih deg-degan. Surga mualnya itu. Kalau sekarang masih bisa bertanya, nanti enggak. Dia akan ngelihat teman yang lain, mana yang lain. Kira-kira aku nyantolnya sama siapa? Kenal sama siapa? Awai. Age cantang tuh itu. Ate deg-degan ieu teh. Ieu teh mengobati hati bete deg-degan teuing gitu. Deg-degan ya. Karena kalau baca ininya ya Allah. Kayaknya masih jerarauh kayaknya ya. Ustadz, kita udah selesai perjalanan panjangnya, tinggal menentukan akhirat surga dan nerakanya. Kira-kira kita masuk surga tanpa hisab atau tidak? Masuk. Anda punya orang dalam di surga. Begitu mudahnya Anda bilang masuk. Sok, bismillah, tulis. Ada 6 golongan dengan izin Allah masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, golongan itu disebut dengan orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Yang pertama apa? Orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Itu tawakal. Hati-hati ya, bedakan antara menyerah, terserah, dan berserah. Ada berapa? 3. Ada menyerah, ada terserah, ada berserah. Bedanya apa? Kalau menyerah tidak ada usaha. Mau masuk surga? Mau. Terus mengkeoh. Nggak ada usaha ngejar surga itu. Nggak ada keinginan yang kuat untuk ngejar surga itu. Menyerah. Statusnya akan indah pada waktunya. Diajak ngaji nggak mau, diajak berbuat baik nggak mau. Statusnya apa? Akan indah pada waktunya. Makanya Aama paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi yang berusaha. Betul? Maka izin, bukan menyerah. Menyerah itu tidak ada usaha. Ada yang kedua, terserah.
Terserah itu nggak ada tujuan, itu terserah. Ibu berangkat ngaji, kemana bu? Ngaji. Buat apa? Serah. Jadi nggak ada hasrat gitu. Dia nggak ada tujuan apa yang dia mau cari. Makanya bunda nih, kalau mau serius dalam beramal punya tujuan. Betul? Bunda di As-Sakinah, kenapa bunda mau banting tulang, mau capek, mau lelah? Karena tahu tujuan. Apa tujuannya? Surga. Ahilman, capek ngajar. Kenapa mau ngajar padahal capek? Ada tujuan. Apa tujuannya? Surga. Minimal bisa nyantol lah dengan kebaikan-kebaikan yang ada itu. Bunda, kenapa mau berbuat baik sama suami? Siun. Takut. Jangan itu. Tapi tujuannya apa? Surga. Karena bunda tahu, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Termasuk masuk surga tanpa hisab. Tawakal. Makanya orang yang bertawakal, istri yang bertawakal nggak akan banyak nuntut. Dari ini aja wajah begini mah nggak akan masuk kayaknya. Dari wajah-wajah nuntut kieu mah asa berat. Ustadz enggak, emang enggak ada suaminya kan? Makanya enggak ada. Ustadz, iya ya, tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Setelah bunda ikhtiar maksimal, hasilnya serahin ke siapa? Jadi dia tahu dia beramal buat surganya Allah. Karena Allah, untuk Allah, dan dia pengen ngejar surganya Allah. Bukan menyerah, bukan terserah, tapi apa? Berserah. Dia berbuat baik, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Pertanyaannya, bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum? Ngalamun kieu ieu teh. Bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum? Coba Ahilman tanya, selama ini kalau kita berhasil, kalimatnya karena saya atau karena Allah? Kalau kalimatnya masih saya tuh begini gara-gara saya, usaha saya, berarti belum tawakal. Kita masih ngerasa kita yang punya segalanya, betul? Tapi kalau orang yang bertawakal, Ustadz, apapun yang terjadi ini semua dari siapa? Maka catat ya, tawakal itu ada di 3 waktu. 1, ada tawakal sebelum beramal. 2, tawakal ketika beramal. 3, tawakal setelah beramal. Ada berapa? 1, tawakal sebelum beramal. Apa? Doa. Jadi sebelum dia beramal, dia berdoa. Dan dia sadar, dia tuh bisa beramal karena kehendak siapa? Dia tuh bisa beramal karena izin siapa? Dia tuh bisa beramal karena diizinkan sama siapa? Tawakal. Maka ada orang yang beramal, kalau nggak tawakal sebelum beramal, maka dia akan pede dengan kemampuannya, tapi lupa bahwa dia tuh percaya diri karena Allah bersamanya. Maka kalau Ahilman ditanya, orang yang pede itu seperti apa? Kan orang bilang gini, pede itu orang yang percaya dengan kemampuannya. Kalau Ahilman bukan. Orang yang percaya diri itu orang yang percaya karena Allah selalu bersama dengan dirinya. Jadi dia beramal, dia bergerak bukan karena dia, tapi karena siapa? Allah. Maka dia tawakal sebelum beramal. Termasuk dia pun tawakal ketika beramal. Dia minta dibimbing sama Allah agar amalnya lepas dari kebersandaran kepada makhluk, tapi dia bersandar sama siapa? Allah. Lepas ingin dipujinya, lepas ingin dihargainya, lepas ingin diapresiasinya, lepas. Bunda capek bunda kalau bunda bersandar sama manusia teh, betul gak sih? Mulai hari ini mah katakan putus. Ya. Katakan putus dengan berharap kepada manusia. Betul? Bunda berbuat baik sama suami,
jangan berharap pujian dari suami. Karena suami kadang-kadang muji kita tergantung maunya dan tergantung tanggal bulannya, kan begitu. Bunda masak buat suami biar suami bisa enak makannya buat kita, nggak apa-apa. Buat apa coba bunda? Ujungnya suami nggak pernah ngehargain kita. Jadi bunda tuh berbuat baik, setelah berbuat baik serahin sama siapa? Allah. Nggak akan kesel sendiri. Kan bunda suka begitu tuh. Ayah teh hargai mama tuh. Cek bapak nate berapa harganya? Coba gimana kalau begitu jawabannya? Liar tuh. Liar. Bunda bilang begini, ayah, mama teh banting tulang buat ayah, bertahan buat ayah. Kalau bicara sakit mah sakit. Bunda dengan segala perasaan yang dihadirkan. Cek suami teh, mama teh ngomong naon biar bapak mah teh ngerti. Makanya udahlah sekarang mah belajar biasa aja menjalani hidup teh, betul? Nggak usah banyak drama. Nggak usah banyak apa? Bunda sama anak suka begitu kan. Anak, kakak teh misalnya gitu kan. Anakku, kakak, lihat mama teh capek ngandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Nggak, aku mah nggak nyuruh mama begitu. Coba kalau digituin sakit atau enggak? Terus buat apa ngomong kayak begitu? Kakak teh ngertiin mama teh capek, ngerti. Cek anaknya, tuh ngerti. Gimana kalau begitu? Udahlah sekarang mah belajar tawakal sama Allah. Ternyata balasannya apa? Masuk surga tanpa. Orang yang masih menyandarkan urusan ke makhluk selain Allah, siap-siap dia akan dikecewakan dengan sandaran itu. Maka rumusnya 3 bunda. Rumusnya, siapa yang paling sering, siapa yang paling cepat, siapa yang paling yakin ke Allah, maka dia pasti bahagia. Tapi sebaliknya, kalau Allahnya diganti, siapa yang paling sering, siapa yang paling cepat, siapa yang paling yakin sama selain Allah, maka yang selain Allah itu akan mengecewakan kita. Contoh, bagi para istri, siapa orang yang akan paling menyakiti hatinya? Suami siapa ini teh? Kenapa bilang suami-suami terus? Bagi seorang istri, ingat benar jawabannya, suami akan jadi orang yang paling menyakiti hati kalau suami jadi orang yang paling sering, paling cepat, paling yakin sama ibu. Ibu paling sering ngejar ke suami, siap-siap. Ibu paling cepat ngurusin suami, siap-siap. Ibu paling yakin sama suami. Suami teh banyak bohongnya ternyata. Jangan percaya. Ibu, mendingan suami jujur atau tidak jujur? Mending tidak jujur. Karena kalau jujur sakit. Udah, sekarang mah biasa-biasa aja. Tawakal. Ustadz, kenapa harus begitu? Bunda nggak akan dihisab urusan suami bunda. Dia mau bohong, bunda dihisab tidak? Tidak, urusan dia kalau dia bohong. Dia mau berdusta bukan urusan bunda, urusan siapa? Suami kalau mau dusta. Bunda nggak akan ditanya. Bunda, itu suami bunda bohong. Teuing ya Allah. Tanya we sorangan. Bunda nggak akan ditanya. Maka sekarang saya mau tanya, tolong jawab, mana yang lebih penting untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Jawab. Mana yang paling penting untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Mana yang lebih berbahaya untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Mana yang paling penting untuk kita? Isi HP kita apa HP suami? Mana yang lebih penting? Yang berbahaya HP kita apa HP suami? Bunda, tolong catat ini. Bunda, lebih penting isi HP kita dibanding HP siapa? Bunda nggak akan ditanya isi HP suami.
Ngapain suka buka-buka HP suami? Ini bukan ceramah tapi curhat. Buat apa? Bunda, lebih baik tahu isi hati suami atau mending gak usah tahu isi HP-nya? Lebih baik gak usah tahu, bikin hati kita kotor. Betul? Makanya kalau suami lagi di mana jangan suka nanya. Kalau suka nanya itu ngasih kesempatan suami berbohong sama kita. Makanya istri saya mah baik, gak pernah nanya Ahilman ada di mana. Kenapa? Kata istri saya, biar Ahilman gak pernah bohong sama istrinya. Makanya saya gak nanya Ahilman ada di mana. Karena kalau dijawab jadi saya bohong kan begitu. Udah, mendingan gak usah dijawab aja. Udah belajar tawakal sama Allah. Ternyata tawakal itu balasannya apa? Surga tanpa hisab. Makin bunda tawakal, makin bunda masuk surga tanpa hisab. Makin bunda kurang tawakal, udah mah sengsara di dunia, udah mah menyakitkan hati di dunia, yang ujungnya bunda pun seret sempit masuk surga. Ketika nanti mau masuk surga, set kela cek Allah teh, kela. Kenapa ya Allah? Berapa sering kamu mergokin HP suami? Kamu kurang tawakal sama Allah, kamu kurang yakin sama Allah, kamu kurang bersandar sama Allah. Jelas? Dah, mulai hari ini tawakal. Yang nyiptain suami siapa? Yang ngasih kehidupannya siapa? Yang akan mematikannya siapa? Ibu, gak ada suami pun ibu akan baik-baik saja. Betul? Nggak usah, Ustadz kalau suami saya nggak ada nanti saya gimana? Pikir sorangan. Nggak usah sok mendramatisir lah. Sok Ahilman tanya, izin ya. Di sini ada yang ditinggal suami ada? Masih hidup? Masih hidup? Masih bisa makan? Coba, yang ditinggal suami masih hidup? Masih bisa makan? Masih bisa bernafas? Masih bisa ngelurusin alisnya, masih bisa nambah kerudungnya. Ternyata suami gak penting-penting banget. Betul? Yang penting siapa? Allah. Buat apa bunda bergantung sama makhluk kalau tambah lupa sama Allah? Maka ini rumus. Mulai hari ini mah kalau kita bersandar sama suami jangan terlalu lama. Ganti sandarannya sama siapa? Aku mencintai suamiku karena aku mencintai Allah. Betul? Maka rumusnya ini, jangan tuntut. Catat. Status hari Selasa besok lah cocok ini mah ya. Catat ya. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu. Tapi eta karunya videona kok ternyala cenah. Eta mah full memory meureunnan. Full memory ieu teh. Jadi teu fokus Ahilman teh rek bicara. Meni karunya rek ngarekam meureun beak memorina meureun. Ku Ahilman doain bisa kembali HP kayak Ahilman. Lain sok iya mau asup surga tanpa hisab gimana? Sombong dia tawakal. Enggak. Aduh, mun kajian sok aya nu pika seriusnya. Dan tuh kan orangnya humoris pisan ya. Jadi ama sok hayang serius gitu. Ya, eta bieunya Allah. Punten ya, takut ada yang bertanya sih anak tiba-tiba seri beta ya ibu-ibu kan ngarekam meureun sigana full memory na itu bet kieu wae ate hayang nyamperkeun dicokot HP-na ganti tadi hoyong kitu tadi nama
kan aja ditekian. Astagfirullahalazim, ya Allah. Aya we setiap pertemuan tehnya. Pertemuan yang lalu PY kasirian teh. Ayeuna HP full memory. Anu resep kieu, aya ibu-ibu HP na teh kitu kan. Di belakang nomor HP aya, pakai kertasnya pakai gelang teh kan. Ustadz minta nomor HP, boleh ini. Ibu berapa nomornya? Iya Ustadz, nomor ibu dibalikan. Jadi orang sok fokus ke nomornya ya. 08. Nah terus sok dibengket ku karet dengan karetna 2. Bete kahujanan asupan kena plastik. Ih meni lucu eta tah. Sok hayang ngiwit nu kitu teh. Matakna ibu lah ya. Itulah kelucuan yang tidak bisa dipungkiri. Sampai mana tadi lupa lagi lah. Status hari apa? Itu statusnya ya. Ada ibu-ibu. Masya Allah. Catat ini. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sok itu ibu-ibu mah Pentium hiji lila. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai siapa? Mencintai Allah. Kalau dia sudah mencintai Allah, maka dia akan mencintaimu. Maka bunda juga harus tuntun diri bunda untuk mencintai siapa? Jadi ketika bunda mencintai pasangan, bukan karena mencintai pasangan semata-mata, tapi mencintai siapa? Maka kalau bunda punya perasaan cinta dan gak dibalas dengan kebaikan dari manusia, jangan kecewa. Karena tawakalnya kita ke Allah itu akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Jadi biarkan nanti Allah yang akan membalasnya. Nah Ustadz, apa puncak balasan tertinggi bagi orang yang tawakal? Masuk surga tanpa hisab. Makanya bunda izin ya, tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan. Kalau ada yang bilang, saya mah percuma berbuat baik teh. Kenapa? Gak dihargai. Saya mah percuma jadi istri yang baik teh. Saya mah udah senam jumba sehari 3 kali. Udah masak, udah berpenampilan cantik, udah ngelayani tapi gak dihargai sama suami. Gak apa-apa dan gak penting itu mah. Yang penting mah nanti masuk surga tanpa apa? Jadi bunda bilang, ayah, kamu tidak menghargai aku. Kena naon. Engkewe tungguan di akhirat. Tiba-tiba set surga tanpa hisab. Ayah, dadah. Jadi orang yang bertawakal ke Allah jadi tenang. Betul nggak? Nih teman-teman pengurus majelis taklim, jangan sedih. Nggak dihargai sama orang, ahilman nggak dihargai sama orang, ibu-ibu ngaji digenggerehkeun sama orang, dihina, jangan sedih. Dan ternyata Allah siapkan pahala yang besar. Apa? Surga tanpa hisab. Jadi tawakal aja sama Allah. Kita mah sudah berbuat baik, betul? Sisanya biar Allah yang ngebalas kebaikan-kebaikan itu. Jadi nggak akan riweuh, nggak akan gara-gara orang ngomong tuh jadi stres. Oce ngaji deui. Naon ngaji teh liur abi mah moal. Memang bukan di sini balasannya, tapi nanti di surga, masuk surga tanpa. Maka nanti ada tawakal yang ketiga, tawakal setelah beramal. Udah, sebelum beramal doa, ketika beramal lurus di jalan Allah, setelah beramal serahkan sama siapa? Selesai? Enak. Ibu jadi istri selamanya enggak? Enggak. Paling sampai berapa tahun sih? Halo, kamu jadi sedih begini wajahnya ya? Ibu jadi istri, ibu merasa terbebani, jangan merasa terbebani, dan gak akan lama. Betul gak? Paling 60 tahun maksimal, dikasih bonus 70 tahun paling. Setelah itu pensiun.
Maka manfaatkan suami sebagai ladang untuk kita bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya ibu tuh jangan nuntut terlalu banyak, biar Allah nanti gantikan dengan pahala yang lebih besar. Ustad, kenapa ya suami aku teh menikah kieu teuing Ustad? Kunaon ibu teh kunaon? Ibu mau bilang kayak begitu ke suami ibu, berubah atau tidak suami ibu? Tidak. Kenapa Allah menakdirkan ada orang yang mungkin tak sesuai harapan kita? Karena Allah tuh lagi nyiapin ladang amal soleh untuk kita. Hambaku Cida, Setuti, Celilis, dengerin ya. Kata Allah, aku teh tahu sholat kamu gak khusyuk, aku teh tahu baca Quran kamu gak banyak, aku tahu sedekah kamu teh meneletik, why aku tahu. Aku teh tahu haji umroh kamu teh belum tentu mabrur. Terus atau apa pahala yang aku siapkan untukmu? Aku takdirkan kamu punya pasangan yang mengujimu. Ini adalah bagian surga untukmu. Aku siapkan takdirmu mendapatkan pasangan yang mengujimu, karena aku siapkan surga tanpa hisab untukmu. Karena kamu bertawakal kepada Allah atas jadi istri daripada suamimu. Matakna, kalau ada suami yang muji kita teh, soklah budidayakan ya. Sok eta teh bagian nikmat untuk kita yang Allah titipin ke kita. Semuanya akan jadi baik-baik saja. Betul? Dah.